Maka malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita bagikan salam perjuangan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila, merdeka! Lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia tak terlepas dari cerita pengasingan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di ND. Bung Karno mendapat inspirasi gagasan Pancasila saat merenung di bawah pohon sukun di ND, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Belanda pada saat itu mengasingkan Bung Karno ke ND didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab saat itu, Bung Karno adalah tokoh yang secara terus terang memperjuangkan kemerdekaan daerah jajahan Belanda. Namun justru pada masa pengasingan inilah Bung Karno bisa merumuskan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bung Karno mendapatkan inspirasinya saat sedang merenung di bawah pohon sukun yang kini menjadi Taman Kota ND. Saudara-saudara, kala itu Bung Karno mendapatkan buah pemikiran tentang Pancasila dari 5 cabang yang terdapat dalam pohon sukun tersebut. Bung Karno mengatakan, di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Setelah itu, Bung Karno membacakan gagasan Pancasilanya pada 1 Juni 1945. Inilah yang menjadi dasar lahirnya Pancasila. Pidato Bung Karno disampaikan dalam sidang BPUPKI. Sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari tersebut. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Saudara-saudara, tantangan yang dihadapi oleh Bung Karno bukan saja pada saat memperjuangkan Indonesia merdeka, namun pada saat Orde Baru pun Bung Karno disingkirkan melalui pengambil alih kekuasaan. Tidak berhenti di situ, Bung Karno juga menjadi tahanan politik hingga akhir hayatnya. Bung Karno diperlakukan tidak baik oleh rejim Soeharto. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Negara Indonesia hari ini mungkin tidak ada kalau Pancasila tidak ada. Pancasila yang digali oleh Bung Karno bisa diterapkan menjadi ideologi dunia yang carut marut dan tidak berujung hingga pada saat ini. Berbagai macam hiruk pikuk masalah bangsa kita, harusnya kita bersatu padu untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun, nilai-nilai Pancasila acap kali tidak dijalankan oleh pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari skala nasional dan lokal. Adanya rasa haus kekuasaan
dan membangun dinasti kekuasaannya, ini tentu melanggar hukum, namun juga melanggar moral dan nilai Pancasila tersebut. Para pemimpin harusnya sadar bahwa memperjuangkan kemerdekaan, membuat dasar negara tidaklah mudah, karena membutuhkan pengorbanan sampai titik darah penghabisan dari para pahlawan nasional kita. Presiden Soekarno dalam Kongres di Amerika Serikat memperkenalkan ideologi bangsa kita, Pancasila, sebagai pandangan hidup prinsip bangsa Indonesia. Kita harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita bangga memiliki Pancasila. Hai seluruh rakyat Indonesia, bersatulah menuju Indonesia emas, Indonesia yang merdeka yang kita cita-citakan. Berjalanlah, mengabdilah dalam 4 pilar berbangsa bernegara kita: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berhentilah untuk korupsi, berhentilah untuk tidak adil, dan berhentilah untuk kita bernafsu dalam kekuasaan. Karena sejarah akan mencatat bahwa kita pernah mengabdi tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka.